Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Nadia Fasya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara rantana lal ilma illa bisittatin sa'an bika an majmu'i habibayanin zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Ara rantana lal ilma, ingatlah tidak akan mendapatkan ilmu sa'an illa bisitatin, kecuali dengan 6 perkara. Sa'an bika, saya akan menjelaskannya kepadamu. An majmu'iha, dan dari kumpulan 6 tersebut. Bibayanin, dengan penjelasan. Zakain, cerdas. Wahisin, semangat. Wastibarin, sabar. Wabulghatin, dan ada biaya. Wa irsyadi ustadin, dan ada petunjuk dari guru. Wa tuli zamanin, dan waktu yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Faslun, pasal ini faslun fi niyati fi halit ta'allumi. Pasal ini menjelaskan pentingnya Faslun fi niyati fi halit ta'allumi. Pasal ini menjelaskan pentingnya niat dalam belajar. Tsumma la budda, kemudian mesti, minan niyati, niat, fi zamani ta'allumil ilmi, di dalam setiap waktu belajar. Idzan niyatu, karena niat, hiyal aslu, adalah pokok, fi jami'il ahwali, dalam setiap perbuatan. Liqaulihi, karena ada hadis alaihi salatu wassalam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, artinya amal itu tergantung dengan niat. Hadisun sahihun, hadis sahih. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min amali yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Kam min amali, betapa banyak, yatasawwaru, pekerjaan yang bergambar, bisurati a'malid dunya, seperti pekerjaan dunia, bihusnin niyati, dan jadi dengan niat yang baik, dengan niat yang bagus, min a'malil akhirati, menjadi pekerjaan akhirat. Wa kam min amali yatasawwaru bi surati a'malil akhirati thumma yasuru min a'malid dunya. Wa kam, dan betapa banyak, min amali yatasawwaru, banyak bentuk pekerjaan, bi surati a'malil akhirati, seperti pekerjaan akhirat, thumma, kemudian, yasuru min a'malid dunya, menjadi pekerjaan dunia. Bisu'in niyati, karena jeleknya niat. Wayan bagi, dan mesti, ayyan wiya, seorang pelajar, al-muta'allimu, melakukan niat, bitolibal ilmu, dalam mencari ilmu, ridallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, wadarul akhirati, dan untuk akhirat, wa izalatil jahli, dan menghilangkan kebodohan, an nafsihi, dari diri pelajar, wa an sa'iril jahri, dan sejumlah kebodohan, wa ahya ad-dini, untuk agama, wa ibqa al-islami, dan menetapkan Islam. Fa'an biqa al-islami, maka sesungguhnya tetapnya Islam, bil ilmi, karena ilmu, wara yasihu, tidak sah, az-zuhudu, zuhud, wa taqwa, takwa, ma'al jahli, dan kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari penjelasan faslun fin niyati fi halit ta'allumi ini menjelaskan bahwa pentingnya niat dalam mencari ilmu, dan karena niat itu menjadi pokok atau menjadi tujuan utama kita dalam melakukan suatu kebaikan, dalam melakukan suatu pekerjaan. Karena sebagai sabda Nabi yang dijelaskan, bagusnya niat ketika kita melakukan pekerjaan yang baik, ketika kita melakukan pekerjaan yang ingin bernilai ibadah, ingin bernilai
positif, maka kita harus memulainya tuh dengan niat yang baik, dengan niat yang benar. Seperti tadi hadis yang dikatakan oleh Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niat. Suatu perbuatan atau suatu pekerjaan itu tergantung dengan niat, bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan tersebut. Banyak pekerjaan di sini juga dijelaskan kam min a'mal yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah. Banyak sekali pekerjaan dunia namun karena niat yang baik ini menjadi pekerjaan akhirat. Maksudnya di sini itu banyak sekali pekerjaan yang menurut kita itu tuh hanya di dunia saja. Namun ketika kita melakukannya dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, hanya untuk menggapai ridho Allah, maka itu akan menjadi ladang pahala untuk kita sendiri gitu. Contohnya, seorang tua kita, bagaimana ayah kita mencari nafkah atau kita menuntut ilmu. Ketika kita ketika ayah kita mencari nafkah, karena untuk menafkahi keluarganya, untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, supaya mereka sehat, supaya mereka bisa untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena semata-mata hanya untuk supaya kita sehat, dan dengan sehat itu kita bisa melakukan ibadah yang khusyuk, ibadah yang benar, untuk thalabul ilmi, untuk belajar gitu, karena dengan adanya badan dan jasmani kita yang sehat ini gitu. Maka oleh sebab itu, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan hal-hal yang menurut kita itu seperti pekerjaan dunia, namun ketika kita menanamkan dalam hati kita untuk ikhlas, untuk menggapai ridha Allah Ta'ala, bukan untuk ingin dipuji oleh manusia, bukan untuk pujiannya manusia gitu, maka itu akan menjadi ladang pahala kita di akhirat nanti gitu, insyaallah. Namun sebaliknya di sini dijelaskan wa kam min a'mal yatasawwaru bi surati a'malil akhirati tsumma yasuru min a'malid dunya. Dan betapa banyak bentuk pekerjaan seperti pekerjaan akhirat kemudian menjadi pekerjaan dunia. Kita melakukan pekerjaan akhirat, contohnya seperti dengan kita sholat, dengan kita melakukan pekerjaan yang menurut kita itu bernilai ibadah, namun ketika kita hanya ingin sholat kita dipuji oleh manusia, hanya ingin mendapat pujian, itu hanya akan mendapatkan pujian itu di dunia saja, hanya akan mendapatkan nikmatnya itu di dunia saja, namun tidak dengan ladang pahala kita di akhirat, karena itu hanya semata-mata kita hanya ingin mendapatkan pujian dan sanjungan bahwa kita itu dinilai orang yang pandai, orang yang taat kepada Allah, orang yang selalu melakukan ibadah gitu. Padahal belum tentu cara kita melakukan ibadah tersebut itu bernilai baik, bernilai pahala gitu. Ketika kita melakukan ibadah akhirat, maka berniatlah kita hanya untuk beribadah ini berserah diri kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah gitu. Bisu'in niyati, karena jeleknya niat gitu. Dari semua pekerjaan yang kita ingin lakukan itu, maka tergantung dengan niat kita. Wayan bagi dan mesti ayanwiya seorang pelajar al-muta'allim bitolabil ilmi, dalam mencari ilmu kepada Allah Ta'ala, dan untuk akhirat gitu, dan menghilangkan kebodohan dari diri pelajar. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai seorang muslim harus bertolabul ilmi, harus mencari ilmu gitu, karena sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Wa izalatil jahli, dan menghilangkan kebodohan, an nafsihi, dari diri pelajar, wa an sairil jahli, dan sejumlah kebodohan, wa ihya ad-dini, untuk agama, wa ibqa al-islami, dan menetapkan Islam gitu. Seperti yang kita ketahui, ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus mencari ilmunya terlebih dahulu gitu. Contohnya seperti kita sholat gitu, wajib bagi setiap muslim harus sholat gitu, melakukan kegiatan sholat tersebut gitu, melakukan ibadah sholat gitu.
Maka oleh sebab itu kita harus mengetahui fardunya sholat, bagaimana tata caranya sholat gitu. Sebelum sholat pun kita harus berwudu terlebih dahulu. Berarti kita juga harus mengetahui fardunya wudu, bagaimana tata caranya wudu yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Bila watakwa karena takwa gitu. Dan wa ibqa al-islami, dan untuk menetapkan Islam. Fa'an biqa al-islami, maka sesungguhnya tetapnya Islam, bila ilmi karena ilmu, wala yasihu tidak sah az-zuhdu zuhud wa taqwa taqwa ma'al jahli dan kebodohan gitu. Karena ketika kita ingin melakukan suatu pekerjaan gitu, ingin melakukan suatu pekerjaan yang bernilai ibadah, kita harus memiliki ilmunya gitu. Kita harus mengetahui bagaimana cara-cara untuk melakukan suatu kegiatan tersebut gitu, untuk menghilangkan kebodohan. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui gitu bagaimana cara beribadah gitu yang baik dan benar gitu. Pun ditegaskan kembali oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk mencari ilmu gitu, karena betapa pentingnya ilmu itu gitu. Al-ilmu nurun wa jahlud darun, ilmu itu cahaya dan bodoh itu bahaya. Bahaya untuk siapa? Untuk kehidupan kita sendiri gitu. Bahaya untuk siapa? Untuk bagaimana cara kita melakukan kehidupan, bagaimana cara kita melanjutkan kehidupan kita gitu. Ketika kita melakukan kegiatan dunia, contohnya seperti belajar, seperti teman-teman mungkin semua yang kuliah, ketika kita pergi ke kampus gitu, maka niatkan kita perginya ke kampus ini ingin menuntut ilmu dan menghilangkan kebodohan gitu. Kita niatkan semoga dengan kita mencari ilmu ini kita bisa membantu diri kita sendiri gitu. Bukan untuk orang lain terlebih dahulu, tapi untuk diri kita sendiri, bagaimana caranya kita menghadapi kehidupan kita di kemudian hari ini gitu. Dengan niat kita serahkan semua, dengan niat kita serahkan semuanya kepada Allah, dengan niat kita semuanya bertujuan kepada Allah, insya Allah di sana Allah akan memudahkan gitu di dunia dan juga di akhirat gitu. Maka sebab itu kita sebagai muslim yang baik, kita sebagai muslim yang rahmatan lil alamin, yang percaya gitu bahwa Allah akan membantu setiap jalan ketika kita mengalami kemudahan pun kesulitan gitu. Maka oleh sebab itu di sini teman-teman semua semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat-niat yang teman-teman kerjakan, amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang teman-teman kerjakan, walaupun itu bernilai seperti pekerjaan dunia, insya Allah gitu, ketika kita meluruskan kembali niatnya hanya untuk ke Allah, hanya kepada Allah lah kita menyerahkan segalanya. Semoga teman-teman mendapatkan amalan, mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan apa yang teman-teman kerjakan. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika banyak salah kata dalam penyampaian ini karena saya masih dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.